Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan kepada para jemaah sekalian, kita masih dalam pembelajaran fikih Syafi'i dengan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya Imam Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya pembahasan mengenai wudu, dan kita ulang sedikit bahwa mafasid atau bentuk-bentuk taharah ada 4. Pertama wudu, kedua mandi wajib, ketiga tayamum, dan terakhir menghilangkan najis. Pada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, bentuk taharah hanya dibahas 2 poin saja, yaitu wudu beserta mandi wajib. InsyaAllah sekarang akan kita masuk ke pembahasan mandi wajib. Mengenai mandi wajib ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama pengertian, kedua nama bahasa Arabnya mujibatul ghusli, sebab-sebab yang mewajibkan mandi, dan terakhir pembahasan mengenai rukun-rukun mandi wajib. Kita melangkah ke poin pertama, pengertian mandi wajib. Mandi wajib atau mandi besar adalah jaroyanul ma'i 'alal badan biniyatin makhsusah, mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hadas besar. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh mesti terkena oleh air. Air harus mencakup dan mengenai seluruh tubuh. Dan ketika mandi wajib, niat kita adalah mengangkat hadas besar berupa junub atau haid bagi wanita dan juga nifas. Itu pengertian dari mandi wajib. Yang kedua, hal apa saja yang menyebabkan seseorang mandi wajib atau mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi wajib. Pembahasan ini terbagi 2. Pertama, ada sebab-sebab yang ada pada laki-laki dan wanita. Kedua, sebab-sebab yang hanya ada pada wanita saja. Sebab-sebab yang ada pada laki-laki dan wanita adalah: pertama, keluarnya mani, baik ketika tidur atau ketika mimpi atau ketika sadar, ketika bangun. Baik keluar dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Intinya keluarnya mani pada umumnya di waktu apa saja, ketika tidur ataupun sadar, dengan cara apa saja, halal atau haram, mewajibkan mandi. Yang kedua adalah berhubungan kelamin atau jima. Masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan, walaupun mani belum keluar, sudah mewajibkan mandi besar. Dan terakhir adalah maut. Jika ada laki-laki atau wanita yang meninggal dunia, maka wajib bagi kaum muslimin secara fardu kifayah untuk memandikan jenazah tersebut. Sedangkan sebab-sebab yang khusus yang hanya ada pada wanita adalah: pertama, haid. Wanita jika telah selesai dari haidnya, maka wajib baginya untuk mandi. Yang kedua, nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya darah ini akan keluar terus-menerus, akan keluar selama 40 hari setelah melahirkan, atau paling banyak akan keluar selama 60 hari. Maka jika telah selesai pendarahan ini, maka wajib bagi wanita untuk mandi. Dan terakhir adalah melahirkan. Sebisa mungkin setelah wanita melahirkan, sebisa mungkin, sesegera mungkin untuk mandi wajib. Nah, jika kita kumpulkan nomor 2 dan nomor 3, kita dapati bahwa mandi wajib bagi wanita setelah melahirkan ada 2. Pertama, segera sebisa mungkin setelah mampu, segera untuk mandi setelah melahirkan. Yang kedua adalah setelah berhentinya darah nifas yang keluar selama 40 atau paling banyak 60 hari.
Dan poin ketiga mengenai mandi wajib adalah rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib hanya dua, yang mana jika dua hal ini telah kita penuhi, maka mandi wajib telah sah, hadas besar telah terangkat, kemudian kita sudah boleh mengerjakan ibadah-ibadah. Rukun ini diambil dari pengertian. Pertama, niat, yaitu niat mengangkat hadas besar seperti junub. Junub adalah nama jika ada seseorang yang keluar maninya, maka dia dikatakan orang yang junub. Atau orang yang selesai berhubungan kelamin, maka kedua orang ini, laki-laki dan perempuan ini, dinamakan junub. Dan juga niat mengangkat hadas besar lainnya seperti haid pada wanita dan nifas. Pertama niat, kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh, meratakan, menyampaikan air ke seluruh permukaan tubuh. Dan mesti kita berhati-hati meyakinkan bahwa semua permukaan tubuh telah terkena oleh air, seperti lipatan-lipatan pada siku, atau lipatan pada leher, atau lipatan pada belakang dari lutut. Kira-kira inilah semua pembahasan mengenai mandi wajib. Ada 3 poin pengertian. Hal yang menyebabkan mandi wajib ada 2 pembahasan. Ada pada yang khusus, ada pada laki-laki dan wanita, dan ada yang khusus pada wanita saja. Terakhir, rukun mandi wajib. Tentu ini adalah hal yang minimal yang kita lakukan ketika mandi wajib. Adapun berwudu sebelum mandi wajib, mengucapkan bismillah ketika memulai mandi wajib, maka ini adalah sunnah yang akan insyaallah kita akan bahas pada kitab lainnya insyaallah. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai membahas toharoh. Insyaallah pada pertemuan ini juga akan kita mulai membahas kitabus shalah sebagai muqaddimah, bahwasanya pembahasan mengenai salat terdapat padanya 4 poin. Pembahasan mengenai salat akan kita bahas dalam 4 poin. Pertama adalah syarat-syarat salat. Yang kedua, rukun-rukun salat. Yang ketiga, yang dinamakan sunnah ab'ad. Dan terakhir, namanya sunnah hayat. Apa perbedaan antara 4 ini? Nomor 1 dan 2 ini bersifat wajib. Jika ditinggalkan, maka salat tidak sah. Salat tidak sah tanpa mereka berdua. Sedangkan nomor 3 dan 4, salat tetap sah walaupun mereka berdua tidak dikerjakan. Ini bersifat wajib. Ini sunnah. Kemudian setelah kita mengetahui perbedaan antara keempat hal ini, kita akan membedakan antara syarat dengan rukun. Syarat adalah hal yang wajib kita lakukan sebelum sholat. Hal ini kita lakukan sebelum masuk ke sholat, sebelum mengerjakan sholat, seperti bertoharoh, menghadap kiblat, menutup aurat. Sedangkan rukun adalah hal yang wajib kita lakukan di dalam gerakan sholat, seperti membaca Al-Fatihah, berdiri bagi yang mampu, ruku', i'tidal sujud, dan lain sebagainya. Kemudian apa beda antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat? Sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika sholat, yang sifatnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Jika sunnah ab'ad ini ditinggalkan, maka dianjurkan bagi kita untuk sujud sahwi sebelum salam. Sedangkan sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika sholat, yang bersifat ghairu muakkadah, tidak begitu dianjurkan, yang jika ditinggalkan, jika tertinggal, maka kita tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. InsyaAllah satu persatu rincian dari 4 poin ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada syarat sah, ada syarat wajib, rukunnya ada berapa, sunnah hayat ada berapa, dan sunnah hayat ada berapa. InsyaAllah akan kita bahas
kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.